Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi? Setiap gerak-gerikmu, setiap pilihanmu, setiap kata yang kamu ucapkan, seolah-olah ada di bawah mikroskop. Bukan hanya oleh orang di sekitarmu, tetapi juga oleh sistem yang lebih besar. Sistem yang ingin kamu mengikuti alur, berpikir dengan cara tertentu, dan hidup dalam batasan yang telah mereka tetapkan. Rasanya melelahkan, bukan? Seakan-akan kita hidup dalam sebuah kotak transparan, di mana kebebasan hanyalah ilusi. Hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih kuat dari pengawasan itu. Sesuatu yang ada di dalam dirimu, sebuah kekuatan tak terlihat yang bisa mengganggu kendali mereka dan membebaskanmu. Kekuatan ini bukan sihir, bukan pula sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang hebat. Ini adalah kekuatan yang kita semua miliki, tetapi seringkali kita lupakan atau bahkan tidak sadari. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Siapa yang menulis naskah hidupmu? Apakah itu orang tuamu, teman-temanmu, bosmu, atau masyarakat? Kita seringkali tanpa sadar membiarkan ekspektasi orang lain mendikte jalan hidup kita. Kita memilih jurusan kuliah karena itu yang dianggap aman. Kita mengambil pekerjaan karena gajinya besar, bukan karena kita menyukainya. Kita menekan mimpi-mimpi kita karena takut dianggap aneh atau gagal. Inilah bentuk pengawasan pertama dan yang paling halus. Pengawasan internal yang lahir dari tekanan eksternal. Mereka, entah itu siapapun, ingin kita mudah diprediksi. Manusia yang mudah diprediksi lebih mudah dikendalikan. Jika mereka tahu apa yang akan kamu lakukan, mereka bisa mengantisipasinya. Mereka bisa mengarahkanmu ke jalur yang menguntungkan mereka. Inilah mengapa media sosial, algoritma, dan tren diciptakan. Mereka mempelajari perilakumu, seleramu, ketakutanmu, lalu menyajikan konten yang membuatmu tetap berada di jalur yang sudah mereka siapkan. Kamu pikir kamu memilih video berikutnya, lagu berikutnya, atau produk berikutnya. Seringkali pilihan itu sudah disiapkan untukmu. Sekarang, bayangkan jika kamu mulai melakukan sesuatu yang tidak terduga. Bukan sesuatu yang drastis, seperti meninggalkan segalanya dan pindah ke hutan. Meskipun itu bisa jadi pilihan, tapi sesuatu yang lebih fundamental. Bayangkan, jika kamu mulai mempertanyakan narasi yang diberikan kepadamu. Apakah aku benar-benar butuh ini? Apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Apakah ini keyakinanku sendiri? Atau keyakinan yang ditanamkan orang lain? Inilah langkah pertama untuk mengaktifkan kekuatan tak terlihatmu, kesadaran kritis. Saat kamu mulai bertanya, kamu mulai mengganggu sistem. Algoritma menjadi bingung, ekspektasi orang menjadi goyah. Kotak transparan di sekitarmu mulai retak. Kamu tidak lagi menjadi titik data yang mudah dibaca. Kamu menjadi sebuah anomali, sebuah variabel yang tidak diketahui. Dan tahukah kamu, sistem tidak menyukai variabel yang tidak diketahui. Kekuatan tak terlihatmu yang kedua adalah keaslian. Di dunia yang penuh dengan filter, topeng, dan citra yang dikurasi, menjadi diri sendiri adalah sebuah tindakan pemberontakan. Tunjukkan keanehanmu, akui kekuranganmu, bicaralah tentang hasratmu yang mungkin tidak keren atau populer. Saat kamu berhenti mencoba menjadi seperti orang lain dan mulai merangkul siapa dirimu sebenarnya, kamu menciptakan frekuensimu sendiri. Frekuensi ini tidak dapat ditiru atau dikendalikan. Keaslianmu adalah senjata rahasiamu. Saat orang lain sibuk meniru tren terbaru, kamu membangun sesuatu yang otentik. Saat orang lain sibuk mencari persetujuan, kamu menemukan kepuasan dari dalam. Ini bukan berarti kamu harus menjadi antisosial. Justru sebaliknya. Dengan menjadi otentik, kamu akan menarik orang-orang yang beresonansi dengan dirimu yang sebenarnya. Bukan dengan topeng yang kamu kenakan. Kamu akan membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Selanjutnya, kekuatan tak terlihat yang ketiga adalah fokusmu. Atau lebih tepatnya, kemampuanmu untuk mengarahkan fokusmu. Di era distraksi ini, perhatian kita adalah komoditas yang paling berharga. Setiap notifikasi, setiap iklan, setiap berita utama, semuanya berebut untuk mendapatkan perhatianmu. Mengapa? Karena kemana perhatianmu pergi, kesanalah energimu mengalir. Jika mereka bisa mengendalikan perhatianmu, mereka bisa mengendalikan energimu. Jika perhatianmu terus-menerus ditarik ke drama, gosip, kemarahan, dan ketakutan, maka energimu akan terkuras untuk hal-hal itu. Kamu akan merasa lelah, cemas, dan tidak berdaya. Kamu akan menjadi konsumen pasif dari realitas yang mereka ciptakan. Tapi bagaimana jika kamu memutuskan untuk menjadi penjaga gerbang perhatianmu? Bagaimana jika kamu dengan sadar memilih apa yang ingin kamu fokuskan? Matikan notifikasi yang tidak penting. Batasi waktu di media sosial. Alih-alih memulai hari dengan membaca berita negatif, mulailah dengan meditasi, membaca buku yang menginspirasi,
atau sekadar menikmati secangkir teh dalam keheningan. Alihkan fokusmu dari apa yang tidak bisa kamu kendalikan ke apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, tindakanmu, reaksimu. Saat kamu mulai mengarahkan fokusmu pada pertumbuhan pribadi, pada kreativitasmu, pada hubungan yang kamu bangun, pada kontribusi yang bisa kamu berikan, sesuatu yang ajaib terjadi. Energimu tidak lagi bocor kemana-mana. Energimu terkonsentrasi, menjadi seperti sinar laser yang kuat. Kamu menjadi produktif, kreatif, dan bersemangat. Kamu mulai membangun realitasmu sendiri, alih-alih hanya hidup dalam realitas yang disajikan kepadamu. Ini sangat mengganggu kendali mereka, karena mereka kehilangan kendali atas sumber daya utamamu, energimu. Kekuatan tak terlihat yang mungkin paling transformatif adalah pilihanmu untuk mencintai. Di dunia yang sering kali mempromosikan perpecahan, persaingan, dan penghakiman, memilih cinta, empati, dan kebaikan adalah tindakan revolusioner. Pengawasan dan kontrol tumbuh subur di tanah ketakutan dan perpecahan. Mereka ingin kita saling curiga, saling menyalahkan, dan saling membenci. Karena ketika kita terpecah, kita lemah dan mudah dikendalikan. Tetapi ketika kamu memilih untuk melihat kemanusiaan pada orang lain, bahkan pada mereka yang berbeda darimu, ketika kamu memilih kebaikan daripada penghakiman, ketika kamu memilih untuk membangun jembatan daripada tembok, kamu menetralkan racun perpecahan. Cinta dan empati adalah frekuensi tertinggi. Frekuensi ini tidak bisa ditembus oleh kebencian dan ketakutan. Ini bukan tentang menjadi naif atau membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Ini tentang memahami bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, mengirimkan riak ke seluruh alam semesta. Memberi senyuman pada orang asing, mendengarkan teman yang sedang kesulitan tanpa menghakimi, memaafkan seseorang yang telah menyakitimu. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak kecil dan tidak berarti, tetapi secara kolektif, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mereka menciptakan jaringan koneksi manusia yang tidak bisa dipatahkan oleh sistem kontrol manapun. Proses ini mungkin tidak mudah. Akan ada saat di mana kamu merasa sendirian. Akan ada saat di mana tekanan untuk kembali ke jalur yang normal terasa sangat kuat. Orang-orang mungkin akan menyebutmu aneh, pemberontak, atau idealis. Sistem akan mencoba menarikmu kembali dengan segala cara. Tetapi ingatlah ini. Setiap kali kamu memilih kesadaran daripada kepatuhan, setiap kali kamu memilih keaslian daripada kepura-puraan, setiap kali kamu memilih fokus daripada distraksi, dan setiap kali kamu memilih cinta daripada ketakutan, kamu tidak hanya membebaskan dirimu sendiri, kamu juga menyalakan mercusuar bagi orang lain. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa ada cara lain untuk hidup. Kekuatanmu bukanlah tentang melawan sistem secara frontal dengan kemarahan. Itu adalah permainan mereka. Kekuatanmu adalah dengan membuat sistem itu menjadi tidak relevan dalam hidupmu. Kamu membangun duniamu sendiri, berdasarkan nilai-nilaimu sendiri, dengan caramu sendiri. Kamu menjadi pencipta, bukan lagi hanya konsumen. Dan saat kamu merasa seperti sedang diawasi seseorang, bukan oleh kamera di sudut jalan, tapi oleh sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Seolah-olah ada sepasang mata tak terlihat yang terus-menerus menilai setiap pilihanmu, setiap langkahmu, bahkan setiap mimpimu. Rasanya seperti ada sebuah cetakan yang telah disiapkan, dan kamu diharapkan untuk pas di dalamnya tanpa bertanya. Jika kamu pernah merasakan hal itu, kamu tidak sendirian. Ini adalah perasaan yang dialami banyak orang di seluruh dunia. Kita hidup dalam sebuah sistem yang seringkali mencoba mengendalikan kita melalui kara-kara yang tidak kentara. Sistem ini bisa berupa ekspektasi sosial, tekanan dari lingkungan, atau bahkan narasi media yang terus-menerus memberitahu kita siapa kita seharusnya. Mereka ingin kita mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Belajar, bekerja, menikah, punya anak, lalu pensiun. Tidak ada yang salah dengan jalan itu. Tapi masalahnya muncul ketika itu bukan jalan yang benar-benar kamu inginkan. Masalahnya adalah ketika suara hatimu berbisik tentang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih otentik, tetapi kamu terlalu takut untuk mendengarkannya karena takut dihakimi atau dianggap aneh. Pengawasan ini menciptakan penjara tak terlihat di dalam pikiran kita. Kita mulai meragukan diri sendiri. Apakah ideku ini terlalu gila? Apakah orang lain akan menertawakanku? Apakah aku akan gagal dan mempermalukan diriku sendiri? Keraguan ini adalah rantai yang mengikat kita. Rantai inilah yang membuat kita tetap berada di jalur yang aman, jalur yang sudah divalidasi oleh orang lain. Meskipun jalur itu membuat jiwa kita terasa kosong. Tapi coba bayangkan sejenak. Bagaimana jika kamu bisa membebaskan diri dari pengawasan ini? Bagaimana jika kamu memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan?
kekuatan yang bisa mengganggu sistem mereka. Berita baiknya adalah, kamu memang memilikinya. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Kekuatan ini adalah kekuatan tak terlihatmu. Kekuatan tak terlihatmu adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, itu adalah kesadaranmu, kemampuanmu untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa kamu sedang dikendalikan. Saat kamu sadar, kamu mengambil langkah pertama untuk merebut kembali kendali. Kamu mulai melihat matriksnya. Kamu melihat bagaimana iklan mencoba membentuk keinginanmu, bagaimana berita mencoba membentuk opinimu, dan bagaimana ekspektasi sosial mencoba membentuk hidupmu. Kesadaran adalah senter yang menerangi rantai tak terlihat itu, membuatnya nyata dan bisa dipatahkan. Selanjutnya, kekuatanmu terletak pada keaslianmu. Keaslian adalah tindakan pemberontakan yang paling sunyi, namun paling kuat. Ketika kamu berani menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya dan tanpa permintaan maaf, kamu menjadi sebuah anomali dalam sistem mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Sistem dirancang untuk orang-orang yang bisa diprediksi, yang mengikuti aturan. Ketika kamu mengikuti kata hatimu, kamu menjadi tidak dapat diprediksi. Pilihanmu tidak lagi didasarkan pada apa yang diharapkan, tetapi pada apa yang terasa benar bagimu. Ini mengganggu kendali mereka, karena mereka tidak bisa lagi memanipulasimu dengan cara yang sama. Dan yang terpenting, kekuatanmu ada pada tindakanmu yang terinspirasi. Kesadaran, keaslian, dan imajinasi tidak akan berarti apa-apa tanpa tindakan. Tapi ini bukan sembarang tindakan. Ini bukan tentang bekerja lebih keras dalam sistem yang sama. Ini adalah tentang mengambil langkah-langkah kecil, terkadang menakutkan, ke arah yang ditunjukkan oleh hatimu. Mungkin itu berarti memulai proyek sampingan yang kamu sukai. Mungkin itu berarti mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilaimu. Mungkin itu berarti menghabiskan waktu sendirian untuk benar-benar mendengarkan dirimu sendiri, jauh dari kebisingan dunia. Setiap tindakan kecil ini adalah sebuah gangguan. Ini adalah riak kecil di kolam yang tenang. Kamu mungkin berpikir, apa pengaruh tindakan kecilku? Tapi jangan salah, sistem besar dibangun di atas kepatuhan individu. Ketika cukup banyak individu mulai bertindak secara berbeda, sistem mulai goyah. Kamu menjadi bukti hidup bahwa ada cara lain. Keberanianmu menginspirasi keberanian pada orang lain. Cahayamu membantu orang lain menemukan cahaya mereka sendiri. Mereka yang berada dalam kendali tidak menyukai ini. Mereka akan mencoba menarikmu kembali. Mereka akan menggunakan rasa takut, rasa bersalah, dan keraguan sebagai senjata mereka. Teman-temanmu mungkin akan berkata, kamu aneh. Keluargamu mungkin akan khawatir. Masyarakat mungkin akan melabelimu sebagai pemberontak. Inilah ujian sesungguhnya. Apakah kamu akan menyerah pada tekanan dan kembali ke dalam kotak yang nyaman? Atau akankah kamu terus berjalan di jalanmu, mempercayai kekuatan tak terlihatmu? Ingatlah, tujuanmu bukanlah untuk melawan sistem secara langsung. Itu akan menguras energimu. Tujuanmu adalah untuk membuat sistem itu tidak relevan dalam hidupmu. Kamu melakukannya dengan membangun duniamu sendiri, berdasarkan nilaimu sendiri. Di dalam sistem yang lebih besar, kamu menjadi berdaulat atas kerajaan batinmu. Pikiranmu, perasaanmu, dan pilihanmu menjadi milikmu sepenuhnya. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah pendakian. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah dan ingin menyerah. Akan ada saat-saat di mana keraguan datang kembali dengan kekuatan penuh. Pada saat-saat seperti itu, ingatlah mengapa kamu memulai. Ingatlah perasaan terpenjara itu. Dan ingatlah percikan kebebasan yang kamu rasakan setiap kali kamu membuat pilihan yang otentik. Latihlah otot kekuatan tak terlihatmu setiap hari. Mulailah dengan hal-hal kecil. Pilih buku yang ingin kamu baca, bukan yang sedang tren. Dengarkan musik yang menyentuh jiwamu, bukan yang ada di puncak tangga lagu. Habiskan waktumu dengan orang-orang yang mengangkat semangatmu, bukan yang menguras energimu. Setiap pilihan kecil ini memperkuat koneksimu dengan dirimu yang sejati dan melemahkan cengkeraman pengawasan eksternal. Seiring waktu, kamu akan melihat perubahan. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih bebas. Kamu akan lebih percaya diri dalam keputusanmu. Kamu tidak akan lagi membutuhkan validasi dari luar, karena kamu telah menemukan sumber validasi yang tak terbatas di dalam dirimu. Kamu akan menjadi mercusuar harapan bagi orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Kekuatan tak terlihatmu adalah warisanmu. Itu adalah hadiah unikmu untuk dunia. Dengan merangkulnya, kamu tidak hanya membebaskan dirimu sendiri, tetapi kamu juga membantu menciptakan dunia di mana lebih banyak orang merasa bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. Kamu mengganggu kendali mereka bukan dengan kebencian atau kemarahan,
tetapi dengan cinta, keberanian, dan keaslian. Dan itu adalah bentuk revolusi yang paling kuat dari semuanya. Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita merasakan hal yang sama. Kita hidup dalam dunia di mana pengawasan, baik secara nyata maupun metaforis, terasa begitu nyata. Kamera di setiap sudut, algoritma media sosial yang menebak keinginan kita, dan yang paling berat, penghakiman dari orang-orang di sekitar kita. Mereka ingin kita mengikuti aturan mereka, bermain dalam permainan mereka. Mereka ingin kita menjadi versi yang mereka inginkan, bukan versi diri kita yang sebenarnya. Mari kita mulai dengan memahami mengapa mereka ingin mengendalikanmu. Seringkali, ini bukan karena niat jahat. Orang tua ingin yang terbaik untukmu berdasarkan pengalaman mereka. Masyarakat menciptakan norma untuk menjaga keteraturan. Namun, niat baik pun bisa menjadi penjara jika tidak memberimu ruang untuk tumbuh. Kendali memberikan mereka rasa aman. Jika kamu mengikuti jalur yang sudah mereka kenal, risikonya terasa lebih kecil bagi mereka. Tapi, hidupmu bukanlah tentang meminimalkan risiko bagi orang lain. Hidupmu adalah tentang memaksimalkan potensimu. Kekuatan tak terlihat pertamamu adalah kesadaran diri. Sebelum kamu bisa melawan kendali eksternal, kamu harus mengenali dirimu sendiri. Siapa kamu saat tidak ada orang yang melihat? Apa yang benar-benar membuatmu bersemangat? Apa nilai-nilai yang tidak bisa kamu tawar? Luangkan waktu untuk menyendiri. Matikan ponselmu, jauhi kebisingan, tulis jurnal, meditasi, atau sekadar bergeleng-geleng di alam. Tanyakan pada dirimu pertanyaan-pertanyaan sulit. Jawaban-jawaban ini adalah kompas batinmu. Ketika kamu tahu arah utaramu, kamu tidak akan mudah tersesat oleh peta yang diberikan orang lain. Inilah langkah pertama untuk merebut kembali kendalimu. Mengenal dirimu adalah benteng pertahanan pertamamu. Tentu, menjadi berbeda itu menakutkan. Kamu mungkin akan dikritik, diasingkan, atau bahkan diejek. Tapi tanyakan pada dirimu, apa yang lebih menakutkan? Dihakimi karena menjadi dirimu sendiri, atau menghabiskan seumur hidup berpura-pura menjadi orang lain? Setiap kali kamu membuat pilihan yang otentik, bahkan pilihan kecil sekalipun, kamu sedang melatih otot keberanianmu. Memilih hobi yang tidak populer, menyuarakan pendapat yang berbeda di rapat, atau sekadar mengenakan pakaian yang membuatmu bahagia meski tidak sesuai tren. Setiap tindakan kecil ini adalah pernyataan kemerdekaanmu. Kekuatan tak terlihat ketigamu adalah kemampuan untuk menetapkan batasan. Ini adalah salah satu keterampilan hidup yang paling penting, namun paling jarang diajarkan. Mengatakan tidak bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan menghargai diri sendiri. Kamu tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Jika kamu terus-menerus mengatakan ya pada permintaan semua orang, kamu tidak akan punya waktu atau energi tersisa untuk impianmu sendiri. Menetapkan batasan berarti kamu menghormati waktu, energi, dan kesehatan mentalmu. Mulailah dengan hal-hal kecil. Tolak ajakan yang tidak benar-benar ingin kamu hadiri. Katakan pada seorang teman bahwa kamu butuh waktu sendiri. Jangan menjawab email pekerjaan di luar jam kerja. Awalnya mungkin terasa canggung, tapi lama-kelamaan orang akan belajar untuk menghormati batasanmu. Dan yang lebih penting, kamu akan belajar untuk menghormati dirimu sendiri. Batasan adalah pagar tak terlihat yang melindungi taman batinmu dari para penyusup. Ketika mereka tidak tahu langkahmu selanjutnya, mereka tidak bisa mengantisipasinya, mereka tidak bisa mengkritiknya, mereka tidak bisa mengendalikannya. Bekerjalah dalam diam, bangun mimpimu di belakang layar, biarkan kesuksesanmu yang berbicara. Misteri memberimu keunggulan strategis, ini memberimu ruang untuk bereksperimen, untuk gagal, dan untuk belajar tanpa tekanan penghakiman dari luar. Jadilah seperti samudra yang dalam, tenang di permukaan, namun menyimpan kekuatan dahsyat di bawahnya. Disinilah kekuatan ketahananmu diuji. Ketahanan bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ini tentang seberapa cepat kamu bangkit kembali. Setiap kali kamu jatuh, setiap kegagalan bukanlah akhir dari dunia. Itu adalah pelajaran berharga yang dibungkus dalam pengalaman pahit. Analisis apa yang salah, pelajari pelajarannya, lalu berdiri lagi dengan lebih bijaksana dan lebih kuat. Mereka yang mengendalikanmu mengandalkan ketakutanmu akan kegagalan. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak takut. Tunjukkan bahwa setiap rintangan hanya membuatmu lebih bertekad. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan itu sendiri. Komunitas pilihanmu adalah orang-orang yang merayakan keunikanmu, bukan mencoba menekannya. Mereka adalah orang-orang yang mendukung impianmu, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Mereka adalah tempat amanmu di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Di era digital ini,
Komunitas tidak lagi dibatasi oleh geografi. Kamu bisa menemukannya di forum online, grup media sosial, atau lokakarya. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkatmu, suara-suara negatif dari luar akan terdengar semakin kecil dan tidak relevan. Kekuatan kolektif dari komunitas pilihanmu adalah perisai yang sangat kuat. Don Akernia, kekuatan tak terlihat ketujuh. Kegembiraan. Ya, kegembiraan yang tulus. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah senjata paling ampuh untuk mengganggu kendali mereka. Sistem yang mengendalikan seringkali berkembang biak di atas rasa takut, rasa bersalah, dan ketidakpuasan. Mereka ingin kamu percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai jika kamu mengikuti aturan mereka, membeli produk mereka, atau mencapai standar mereka. Ketika kamu menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, dalam prosesnya, bukan hanya pada hasilnya, kamu menjadi kebal terhadap manipulasi mereka, menikmati secangkir teh di pagi hari, tertawa lepas bersama teman, merasa bangga dengan kemajuan kecil yang kamu buat. Kegembiraan otentik ini adalah sumber energi yang tak terbatas. Itu membuatmu bersinar dari dalam. Dan cahaya itu, cahaya kegembiraanmu, adalah sesuatu yang tidak bisa mereka padamkan atau kendalikan. Mereka tidak mengerti, dan apa yang tidak mereka mengerti, tidak bisa mereka kuasai. Jadi, ingatlah ini, kamu memiliki gudang senjata tak terlihat di dalam dirimu. Kesadaran diri sebagai kompasmu, keberanian untuk menjadi berbeda sebagai pedangmu, batasan sebagai perisaimu, misteri sebagai jubahmu, ketahanan sebagai baju zirahmu, komunitas pilihan sebagai pasukanmu, dan kegembiraan sebagai cahayamu. Lain kali kamu merasa tertekan oleh pengawasan dan kendali. Jangan panik, ambil napas dalam-dalam, dan ingat kekuatan-kekuatan ini. Mulailah menggunakannya satu persatu. Kamu akan terkejut betapa cepatnya dinamika berubah. Kamu bukan boneka yang talinya bisa ditarik sesuka hati. Kamu adalah sutradara dari filmmu sendiri. Mungkin ada penonton yang mengawasi, tapi kamulah yang memegang kendali atas naskah, kamera, dan akhir ceritanya. Perjalanan ini tidak mudah, tapi sangat berharga. Ini adalah perjalanan untuk merebut kembali hak paling mendasar yang kamu miliki. Hak untuk menjadi dirimu sendiri, lampaui pengawasan mereka. Lepaskan kekuatan tak terlihatmu, dan saksikan bagaimana kendali mereka hancur, berkeping-keping, di hadapan keaslianmu yang bersinar terang. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberimu kekuatan, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe, agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.